Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai asam basa larutan. Oke, yang akan kita bahas adalah asam kuat, asam lemah, serta basa kuat, basa lemah, dan perhitungan pH. Sekarang silakan kalian simak materi yang Ibu sajikan. Oke, asam kuat dan asam lemah. Kategori kuat dan lemah itu karena adanya perbedaan disosiasi. Apa itu disosiasi? Jadi disosiasi adalah terurainya suatu asam atau basa menjadi zat-zat penyusunnya. Contoh nih di sini ada asam kuat H2SO4. Dia dapat terdisosiasi secara sempurna menjadi 2H+ plus SO4 2-. Kalian bisa mengikuti gambar yang Ibu sajikan ya. H2SO4 dikategorikan sebagai asam kuat karena terdisosiasi sempurna atau seluruhnya terurai menjadi bagian-bagian penyusunnya. Nah, sedangkan Ibu sajikan contoh lain, contoh dari asam lemah yaitu CH3COOH yang hanya terdisosiasi sebagian. Di sini CH3COOH atau biasa disebut sebagai asam cuka terdisosiasi menjadi CH3COO- plus H+, tapi hanya sebagian, ditandai dengan panah yang bolak-balik dari reaksinya, dari reaksi disosiasinya ya. Oke, karena ada bedanya asam kuat dan asam lemah, ada perbedaan kuat dan lemah, maka cara menghitung ion hidrogennya atau konsentrasi ion hidrogennya pada tiap-tiap asam itu berbeda ya. Di sini konsentrasi ion hidrogen asam kuat, Ibu kasih tanda kurung siku ya. Itu dibacanya konsentrasi H+. Konsentrasi ion H+ dari asam kuat adalah A dikali Ma. A itu adalah jumlah ion H+ yang dilepaskan saat terdisosiasi. Kemudian Ma itu adalah pemolaran asam, pemolaran larutan si asam. Kalian bisa mengikuti ya. Nah, kalau misalkan dia asam lemah, maka konsentrasi ion H+-nya yang kurung siku H+ itu dibacanya adalah konsentrasi ion H+, sama dengan akar dari Ka dikali Ma, di mana Ka itu adalah tetapan asam, sedangkan Ma si sama yaitu pemolaran dari si larutan asam. Biar kalian nggak bingung, Ibu kasih contohnya di sini. Contoh, tentukan konsentrasi ion hidrogen H+ berarti ya, konsentrasi H+ dari H2SO4 0,1 molar. Oke, dari soal kita ketahui bahwa pemolarannya berarti Ma-nya ya adalah 0,1. Nah, H2SO4 ini kalau terdisosiasi akan melepaskan 2H+, berarti A-nya, jumlah ion H+-nya adalah 2. Oke, berarti cara untuk menghitung ion hidrogennya, konsentrasi ion hidrogennya adalah A dikali Ma, jumlah ion H+ dikali dengan molaritasnya. 2 dikali 0,1 berarti 0,2. Satuannya konsentrasi ion H+ adalah molar. Berarti 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 M molar ya, M itu. Oke, Ibu juga kasih contoh di sini untuk menghitung asam lemah. Ibu kasih contoh asam lemahnya adalah CH3COOH atau asam cuka. Tentukan konsentrasi ion hidrogen atau apa sih dalam kurung siku H+ ya dari CH3COOH 0,1 molar. Diketahui kalau Ka-nya itu sama dengan 10⁻⁴. Kita jawab ya bareng-bareng. Karena ini asam lemah, maka dia akan terdisosiasi secara sebagian, jadi panahnya bolak-balik. Oke, konsentrasi ion H+ berarti kurung siku H+ ya.
sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Dari soal diketahui bahwa Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya. Ma-nya dari soal diketahui Ma-nya adalah 0,1. Berarti 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Supaya bisa dioperasikan maka keduanya dibuat bilangan pangkat ya. 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 1. Pangkatnya tinggal ditambahkan atau dijumlahkan. Jadinya akar dari 10 pangkat min 6 ya. Min 5 ditambah min 1 itu min 6. Akarnya kita keluarkan maka jadinya 10 pangkat min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Jadi hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 3. Satuannya molar. Oke, begitu juga dengan basa kuat dan basa lemah. Ada perbedaan perhitungan konsentrasi ion hidroksida ya. Kalau basa itu, kalau misalkan tadi asam itu ion hidrogen, kalau basa namanya ion hidroksida. Seperti kita ketahui di awal bahwa asam dan basa itu bedanya, kalau asam mengeluarkan ion hidrogen, kalau basa mengeluarkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, di sini cara menghitung ion OH-nya sama dengan B dikali dengan Mb. B adalah jumlah ion OH- dan Mb adalah kemolaran atau molaritas dari si basa. Itu untuk basa kuat. Kalau basa lemah gimana? Kalau basa lemah berarti konsentrasi ion OH- untuk basa lemah sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Kb adalah tetapan basa dan Mb adalah molaritas atau kemolaran dari basa. Ibu kasih contoh lagi nih, tentukan konsentrasi ion hidroksida dari NaOH 0,1 molar. Kalau terdisosiasi, NaOH itu menghasilkan 1 ion Na+ ditambah 1 ion OH-. Berarti B-nya jumlah ion OH-nya adalah 1. Kemudian Mb molaritas basanya adalah 0,1. Berarti 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Oke, nah basa lemahnya ibu kasih contoh NH4OH atau amonia. Kalian sering dengar amonia? Amonia adalah senyawa yang digunakan untuk penyubur tanah. Di sini di soal diketahui bahwa amonia kemolarannya atau molaritasnya 0,1 molar, dan tetapan basanya karena dia asam lemak, karena dia basa lemah nih, jadi dia punya tetapan basa. Tetapan basanya adalah 10 pangkat min 5. Oke, caranya sama seperti cara kita menghitung tadi CH3COOH, berarti OH- kurung siku OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Akar dari 10 pangkat min 5 dikali 0,1, dan hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 3 molar. Kalian bisa mengikuti ya contoh soal yang ibu sajikan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai potensial hidrogen. Kita udah bahas tadi asam kuat, asam lemah, dan cara menghitung konsentrasi ion untuk asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Sekarang kita akan menghitung potensial hidrogen. Apa itu potensial hidrogen? Atau sering disebut sebagai pH. pH adalah ukuran derajat keasaman atau kebasaan suatu zat. Oke, berarti ini ukuran ya. Nah, pH ini dibuat menjadi sebuah skala. Skala dari 1 sampai 14. Oke. Satunya itu dimulai dari 0 ya, berarti 0 sampai 14 maksudnya. Oke, di sini di skala ini larutan dibagi menjadi 3. Ada larutan asam, ada larutan netral, dan ada larutan basa. Oke, kalau misalkan dia disebut sebagai larutan asam, berapa pH-nya? pH untuk larutan asam adalah lebih kecil dari 7. Jadi kalau dari 0 sampai 7, sampai sebelum 7 itu disebut sebagai larutan asam. Nah, kalau lebih dari 7, berarti 7 ke atas ya, sampai angka 14 itu disebut sebagai larutan basa. Dan kalau netral itu pas di tengah-tengah atau sama dengan 7. Bagaimana sih perhitungan itu sehingga didapat angka 0, 1, 2, 3, dan sampai 14? Perhitungannya adalah sebagai berikut. pH, potensial hidrogen, itu sama dengan
min logaritma berarti ya dari konsentrasi ion H+. Kalau untuk larutan asam. Kalau untuk larutan basa berarti POH ya, sama dengan min log konsentrasi ion OH min. Nah, keduanya kalau dijumlahkan pH dan POH itu harus sama dengan 14 karena skala pH dari 0 sampai 14 ya. Ibu kasih contohnya di sini. Hitung pH dari 0,1 molar HCl. Kita teliti dulu soalnya. Di sini pH dari 0,1 molar HCl. M itu molar ya. Berarti kemolarannya adalah 0,1. Dan di sini HCl, udah pasti HCl itu H plus Cl min. Berarti dia senyawa asam. Dan dia termasuk asam kuat. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai tetapan asam. Oke, berarti kalau ditanya berapa pH-nya, kita jawab dulu ya. Jawab pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita hitung dulu konsentrasi H plus-nya. Konsentrasi H plus untuk HCl 0,1 molar adalah molarnya dikali jumlah H-nya ya, H plusnya. Berarti 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1 M. Oke. Kesebelahnya, kalian perhatikan sebelahnya, pH sama dengan, kita udah tahu kan bahwa konsentrasi H plusnya adalah 0,1. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan lagi min log 0,1. Sama dengan lagi 0,1 kita buat bilangan berpangkat. Kenapa? Untuk memudahkan untuk memudahkan perhitungan kita. Karena logaritma ini pada dasarnya menanyakan pangkat ya. Oke, 0,1 kita buat bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat min 1. Berarti min log 10 pangkat min 1. Oke, ini artinya yang min log 10 pangkat min 1 ini artinya adalah min 10 log 10 pangkat min 1. Berarti jawabannya yang ibu kasih panah ke atas, kalian bisa ngikutin rumusnya, perhatiin ya. A logaritma itu rumusnya A log A pangkat N, maka jawabannya adalah N. Berarti kalau min 10 log 10 pangkat min 1, jawabannya adalah min yang di depan dikali dengan min 1 dari pangkat. Min kali min jadinya plus 1. Maka pH-nya sama dengan 1. Oke, sekarang ibu kasih contoh berikutnya adalah untuk menghitung pH dari suatu basa lemah. Ibu ambil basa lemahnya adalah NH4OH atau amonia dengan Kb atau tetapan basanya 10 pangkat min 5. Dan molaritasnya adalah 0,1 molar. Kalian perhatikan soalnya, langsung kita jawab. Tadi di awal rumus untuk POH adalah min log dari konsentrasi ion OH min. Ya. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu berapa konsentrasi ion OH minnya. Oke, karena dia basa lemah, maka untuk menghitung konsentrasi ion OH min adalah Kb dikali Mb. Dari soal diketahui Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 dan Mb-nya adalah 0,1. Oke, kalian perhatikan perhitungannya sampai ke bawah. Hasilnya konsentrasi ion OH min adalah 10 pangkat min 3 molar. Kita udah tahu, udah dapat bahwa konsentrasi ion OH minnya 10 pangkat min 3 molar. Langsung kita masukkan ke logaritma untuk menghitung POH. POH sama dengan min log konsentrasi ion OH min. Oke, sama dengan min log tadi konsentrasi ion OH minnya adalah 10 pangkat min 3 ya. Berarti min log 10 pangkat min 3. Kalian lihat, perhatikan panah yang ke atas supaya kalian lebih paham. A log A pangkat N sama dengan N ya. Berarti min 10 log 10 pangkat 3. Ya, berarti min 3 dikalikan dengan min yang depannya. Min kali min hasilnya plus. Berarti jawabannya adalah 3. POH itu 3. Tapi kan yang ditanya adalah pH, bukan POH. Hitungan akhirnya adalah pH. Berarti pH sama dengan
karena POH dan PH ketika ditambahkan 14 berarti cara mencari PH sama dengan POH 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham, kalian lebih teliti lagi dari materi yang Ibu sajikan, teliti lagi, dan terus belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.